Saudara Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19. Jenazah dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia sekitar pukul 18.18 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru Riau akibat terpapar COVID-19 sejak Minggu 2 Mei 2021. Almarhum menjalani perawatan selama 8 hari setelah melakukan tes usap untuk syarat perjalanan menuju Medan, Sumatera Utara. Kondisi kesehatan Ustadz Tengku Zulkarnain mulai menurun sejak Senin petang sehingga petugas medis harus memasang ventilator. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Kelurahan Palas, Pekanbaru Riau dengan penerapan protokol kesehatan serta pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Menurut pihak rumah sakit, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia sekitar pukul 18.18 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya almarhum dirawat 8 hari di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru. Almarhum diketahui positif COVID-19 saat tes PCR di rumah sakit sebelum keberangkatannya menuju Medan, Sumatera Utara. Ke informasi lain, saudara, seorang pemuda di Buaran Durensawit, Jakarta Timur meninggal dunia 1 hari setelah mendapatkan suntik vaksin AstraZeneca. Trio Falki Firdaus mendapat vaksin AstraZeneca di Gelora Bung Karno pada hari Rabu lalu. Beberapa jam setelah divaksin dan pulang ke rumah, Trio mengeluhkan sakit kepala dan mengalami demam tinggi. Setelah itu keesokan harinya Trio kembali merasakan sakit yang luar biasa hingga akhirnya tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Keluarga menyebut almarhum tidak memiliki riwayat penyakit berat, bahkan tidak pernah terpapar COVID-19. Hanya beberapa jam. Beberapa jam. Karena sore dia sudah mengeluh itu, sakit kepala dan ini kejang. Tidak ada, sore itu tidak ada. Cuma sakit kepala yang luar biasa yang dia selalu bilang pusing banget, sakit banget, tulang kayaknya sakit semua, lemas, demam. Nah, itu yang selalu dia keluhkan sebelumnya. Untuk almarhum sendiri sudah vaksinasi yang keberapa atau baru pertama kali ini? Setahu saya ini vaksin yang pertama. Dan menanggapi seorang warga Durensawit, Jakarta Timur yang meninggal sehari setelah divaksin COVID-19 AstraZeneca, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Indra Irawan Satari menyatakan lembaganya belum menemukan kaitan antara kematian yang bersangkutan dengan vaksin yang diterima. Komnas bersama Komda DKI sudah melakukan audit bersama pada Jumat lalu dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan bahwa belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi. Oleh karena itu masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut, kata Ketua Komnas KIPI Profesor Indra Irawan Satari yang kami kutip dari laman kontan.co.id. Informasi lain, saudara, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Karena masih dalam pandemi COVID-19, PP Muhammadiyah meminta umat muslim tetap berikhtiar mencegah penularan COVID-19. Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021 dan disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah di kantornya di Jalan Ciditiro, Kota Yogyakarta. Penetapan Idul Fitri oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tertuang dalam maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal. Barusan telah dibacakan maklumat atau edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Idul Fitri, di mana Muhammadiyah berdasarkan pedoman hisab yang dipakai oleh Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan puasa Ramadan itu berlangsung selama 30 hari sehingga Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Kita ke informasi lainnya, saudara. Mutasi baru COVID-19 banyak ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang akan ke Sumatera dan akan ke Banten harus melampirkan surat bebas COVID-19 minimal dengan tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam.
Pemerintah telah memperketat arus mudik di Pelabuhan Merak Bakauheni yang akan pergi ke Pulau Sumatera. Penjagaan dan pengetesan dilakukan guna mengantisipasi penularan varian baru COVID-19. Di arus balik nanti, Menteri Kesehatan mengimbau warga untuk melampirkan surat bebas COVID-19. Banyak kita identifikasi di dunia salah satunya maksudnya di sehingga Bapak Ibu benar-benar menjaga orang kita yang nyebrang dan baik-baik dan pada semua orang yang masuk sini itu kalau kita menggunakan tes swab supaya kita bisa tahu jangan sampai pergerakan itu meningkatkan dari benar terutama yang masuk dari benar karena artinya banyaknya dari benar dan kalau sudah tinggi dan alhamdulillah satu mendeteksi Pemerintah menetapkan harga vaksin gotong royong sebesar Rp500.000 untuk 1 kali suntik. Vaksin yang disiapkan adalah vaksin Sinopharm dan CanSino. Informasi selengkapnya di Kompas Bisnis bersama Pascal Siswari saat lagi.